Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya.
Tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan,
janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu yang di rumah? Luar biasa, Tuhan kita dahsyat dan ajaib, amin Bapak Ibu semua. Kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Saya mau semua untuk bangkit berdiri. Kita mau teduhkan hati kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan, kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau ya Bapa. Saat siang hari ini Bapa, kalau kami hadir Tuhan datang di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena anugerah dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Yesus yang mengurapi, Kau hadir di tempat ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Kita naikkan pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, katakan ku selalu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yeah, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kita mau angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan. Yes, thank you Lord. Inilah hati umat-Mu Tuhan yang rindu untuk memuji-Mu. Oh, haleluya. Hanya bagi Tuhan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sando. Kami mau tinggikan namamu lebih lagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib bagi kami, Yesus. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tinggikan namamu. Semua kemuliaan hanya bagi namamu, sebab Engkau adalah kami, Raja kami yang hebat. Ya rama 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 rama. Haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Jesus. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau di tempat ini, sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, oh. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. Sambil berdiri kita mau mengangkat kedua tangan kita, kita mau serukan. I sing yes. Thank you Jesus. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing with me again. Praises to your name. Oh, haleluya. Thank you. Kau Allah yang baik Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly
Namamu besar dan layak dipuji, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau bersorak bagi nama-Mu. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Semuanya pada semangat, amin. Kita mau kasih dulu samping kanan belakang kita mau kasih salam senyum yang terbaik. Kita mau katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Saya yakin dan percaya di sini kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Haleluya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Yeay. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal ya, dengan sukacita. Datanglah, mana suaranya Bapak Ibu? Hey, ke dalam apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya kasih setianya. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selam, bahwasannya. Sekali lagi, bahwasannya selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Hey, haleluya. Saya percaya di sini semua orang bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba lihat lagi samping kanan depan belakangnya. Kasih lihat senyumnya yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia maha mulia. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Tepuk tangan di atas kepalamu.
kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh oh oh, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yeay, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Yang bisa melompat buat Allah kita, kita lompat buat Dia. Yeay, haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Gebehoho, katakan Tuhan Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, terkalahkan, Dia hidup. Angkat kedua tanganmu, serukan, serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Katakan Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Besar bagi kami. Sorakan haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya melihat semua yang hadir di sini bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersukacita Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Haleluya Jesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan Tuhan apa yang ada dalam diri kami Tuhan, persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memberkati, tangan-tangan yang memberi umat-Mu di tempat ini berlipat-lipat kali ganda. Tingkap-tingkap langit-Mu boleh tercurah atas umat-Mu di tempat ini dan mencurahkan berkat atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita katakan, musim akan selalu, kasih Tuhan abadi, kasih-Mu tak akan pernah berubah Tuhan, sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan. Saya mau semua bangkit berdiri, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu
Ya, terus sembah dia, sembah dia. Haleluya, Jesus. Oh, Haleluya. Kau menolong setiap kami Tuhan. Dengan kuasa kasih-Mu, hiara lama rama rama hiara lama rama sade, hiara lama rama 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 kurala lala sikiara lama rama so. Jesus, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kiara lala 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 kurala lala sikiara lama rama, hiara lama rama 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 kurala lala sikiara lama rama 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 rama. Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Yesus. buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2024 Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Banyak hal Tuhan, kami mungkin sudah melakukan hal-hal yang belum berkenan kepadamu. Banyak hal Tuhan, apa yang kami alami tidak sesuai dengan harapan kami. Namun Engkau tetap setia, Engkau tetap menopang, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan biar tahun yang baru ini, tahun 2025, kami tidak mau pernah sama lagi. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, untuk kami terus fokus kepada apa yang Engkau perkatakan Tuhan. Berbicaralah lewat mulut lidah hamba-Mu. Berikan kami roh hikmat pengertian. Yang mau percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, semua baik. Selamat tahun baru. Ya, tanpa sadar kita sudah melewati tahun 2024. Ya. Saya nggak tahu saudara melewati tahun 2024 itu dengan sikap kemenangan atau mungkin juga ya udahlah stagnan begitu nggak berubah ya. Atau mungkin mengalami justru kehidupan yang semakin merosot. Mungkin segala ekspektasimu belum tercapai. Atau mengalami persoalan hidup, persoalan financial atau hubungan keluarga. Saya nggak tahu. Ya, kita masing-masing punya pengalaman sendiri ya. Tapi satu hal, apapun yang saudara kita alami tahun 2024 mungkin tidak sesuai harapan kita. Mungkin seakan-akan tidak ada satu harapan untuk bisa berubah, tapi percayalah segala sesuatu biarkan menjadi sejarah masa lalu dan biar itu semua dikuburkan bersama Kristus. Tetapi memasuki tahun 2025, tahun yang baru, kita mau belajar untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, itu semua lembaran lama, sejarah lama, udah nggak perlu diungkit-ungkit, tapi yang baru mulai kita cetak bersama Roh Kudus. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak, saya terima kasih dulu dengan Pak Im dan juga Ibu dan seluruh tim pengembalaan yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Pak Im sendiri hadir di sini juga, jadi saya sedikit grogi juga. Yang lalu nggak ada ya. Haleluya. Nah, oleh karena itu Tuhan mau tahun 2025 untuk kita belajar untuk terus untuk memilih jalan hidup yang apa yang harus kita jalanin. Dan Tuhan tentu mau untuk kita hidup sefrekuensi dengan kehendak Bapa. Lepas apapun yang terjadi. Amin. Ya, saya percaya tahun-tahun yang akan datang bukan tahun yang semakin mudah. Saudara pasti tahu itu. Ekonomi sedang lagi merosot, ya, lagi sedang terjun. Banyak kita terus dengar berita banyak pabrik-pabrik besar bahkan yang luar negeri hengkang dari Indonesia dan banyak pabrik yang lokal juga udah tutup, banyak puluhan ribu, mungkin ratusan ribu juga di PHK. Ya kita nggak tahu bakal seperti apa, kapan bisa kembali itu ekonomi, kita belum mengerti. Belum lagi hal-hal yang lain. Betul ya? Bahkan dunia semakin canggih teknologinya ya. Ada AI, mantap sekarang AI robot. Tenaga kerja bakal digantikan AI robot loh. PHK-nya tambah banyak loh. Guru-guru mungkin juga bisa, dokter juga bisa. Bayangin,
Apalagi nanti kalau ada AI pasangan, AI istri, AI suami, tambah repot. Makanya dari sekarang pulihkan dulu hubungan suami istri. Jangan sampai nanti kalau ada AI robot, AI pasanganmu beli pasangan yang lain. Nah, repot, udah bukan lagi punya will, punya itu, bukan AI. Repot juga saudara. Amin. Ya, apapun yang terjadi, dunia semakin canggih teknologinya, tapi dunia akan terus menuju kepada kehancuran. Itu destininya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu akan bertahan selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. Bisa dibantu ya? Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 2, kita sama-sama baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, firman Tuhan mau kita sungguh-sungguh persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus. Amin. Artinya yang kudus itu sesuatu yang dipisahkan dari dunia ini. Ya, sesuatu kualitas yang berbeda seperti itu. Ya, jadi kalau saudara di dalam sebagai orang percaya, dalam kehidupan orang percaya, kita itu hidup dalam dua dimensi kehidupan. Ya, dikatakan ada kehidupan kerajaan dunia dan juga kerajaan Allah. Untuk itu saya coba supaya untuk memudahkan, saya pakai ini kursi lah, dua gitu ya. Ini kerajaan Allah, ini kerajaan dunia. Kerajaan Allah kita tahu siapa yang bertata? Allah Bapa yang bertata. Amin. Ya. Nah, kerajaan dunia siapa yang bertata? Bukan iblis, aku. Iblis provokatornya. Ya, aku yang bertata. Nah, dalam dunia, oleh karena itu kita ada kerajaan Allah maupun kerajaan dunia itu memancarkan, saya sebut istilah frekuensi kehidupan. Ya, frekuensi kehidupan. Tahu frekuensi? Ya, gelombang radio kalau saudara pasti tahu ya, kalau lagi frekuensinya tepat itu akan suaranya jelas, nggak berebet itu. Tapi kalau frekuensinya nggak tepat itu saudara juga nggak jelas. Makanya itu katakan firman Tuhan katakan, kalau engkau mau hidup mengerti kehendak Allah sefrekuensi dengan kehendak Allah Bapa, engkau tidak boleh serupa, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya frekuensinya harus berbeda. Kalau selama kita masih hidup di aku yang bertata ini, artinya kita mengejar kehidupan yang terus-menerus hanya menguntungkan diri sendiri. Ya tahu ya? Tahu ya? Ya, mencari apa yang menjadi impian yang dikejar banyak orang, mengejar kekayaan, mengejar kesenangan duniawi, memperkaya diri. Nah, inilah frekuensi yang di bawah ini, yang dikejar oleh orang dunia. Walaupun sudah jadi anak Tuhan, hidupnya nggak pernah ada perubahan. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Akunya, walaupun sudah percaya kepada Tuhan, tapi egonya ini masih bertahta, masih berkuasa. Tetapi kalau Tuhan mau, jangan serupa, dan firman Tuhan itu tegas. Jangan serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus belajar untuk memahami, untuk mengenali frekuensi kerajaan Allah. Yaitu kita harus membiarkan Allah yang berkuasa, Allah Bapa yang duduk sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi ada satu ketegasan, jadi nggak bisa ya kalau minggu ya lagi dengar firman begitu, lagi persekutuan, ya kita hidup dalam frekuensinya surga. Oh tidak begitu saudara.
Kalau dalam dunia kerja kan nggak boleh digabung-gabungkan itu antara yang rohani dengan yang rohana. Oh tidak bisa saudara, firman Tuhan jelas. Kalau engkau hidup dalam frekuensi dunia ini, ya engkau nggak akan mengerti kehendak Bapa. Kalau engkau mau berubah, artinya apa? Pembaharui akal budimu, cara berpikir kita, pola mindset, cara berpikir kita harus mengalami pembaharuan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, itulah sebabnya kita mau nggak mau harus belajar, harus memilih jalan hidup di dalam ketika saudara mengalami kehidupan masa lalu yang terus mengalami kemerosotan, mengalami sesuatu yang sepertinya jauh daripada ekspektasi kita. Artinya ada sesuatu yang salah. Mungkin kita selama ini masih mengejar apa yang orang dunia kejar. Dan kita harus belajar mulai terbuka apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Mulai dari mana? Pembaruan akal budi. Amin saudara. Nah, perubahan pola pikir, ya, cara berpikir kita lihat, ya, pikiran adalah awal portal pintu gerbang masuknya taburan-taburan dari roh-roh jahat dunia ini dan juga dari pekerjaan firman dan Roh Kudus, dan selanjutnya akan mempengaruhi kondisi hati dan membentuk sebuah arah kehidupan atau dalam kurung kecenderungan hati yang menjadi satu kecenderungan hati, satu tendensi, akhirnya melahirkan tindakan-tindakan perilaku, bahkan terbentuk satu pola kebiasaan hidup yang mempengaruhi tingkah laku kita, yaitu alam bawah sadar kita. Ya, jadi segala sesuatu yang saudara dengar lewat 5 panca indera itu pintu portal utama selalu lewat pikiran. Betul nggak? Dikelola oleh pikiran. Ya, tidak mungkin seorang langsung mau bunuh kalau tidak ada kejadian-kejadian masa lalu yang membuat dia benci, dendam, dan sebagainya. Betul ya? Tidak ada orang langsung lahir jadi jahat. Kalau dia tidak lahir dalam situasi, kondisi, lingkungan yang mempengaruhi. Jadi segala sesuatu itu dikelola, masuk dari pikiran ini. Saudara, pernah enggak bangun tidur, tiba-tiba merasa cemas, khawatir banget, padahal enggak ada apa-apa. Pernah ya, khawatir banget. Rasanya nggak enak, rasanya was-was. Jangan-jangan, makanya banyak makan jangan lodeh, jangan kunci begitu. Ya, itu kebanyakan dengan berita. Betul nggak? Berita tsunami, berita gempa, Jakarta mau terbelah begitu kan. Nah, dikelola pikiran ini. Nah, waktu dikelola pikiran ini kalau kita responi dengan hal yang salah, kita pikirin terus-menerus, akhirnya mempengaruhi hati. Makanya hati ada orang yang jadi penakut, jadi khawatir dan sebagainya. Jadi pikiran itu salah satu sisi untuk menerima pekerjaan dari si jahat, ya, yang menaburkan benih-benih jahatnya lewat keadaan situasi. Tapi pikiran juga sekaligus adalah pintu gerbang di mana pekerjaan Roh Kudus yang menaburkan pekerjaan baiknya buat kita juga. Pernah saudara waktu lagi ngalami susah atau kemelut atau gimana, tiba-tiba ada sesuatu firman yang diingatkan dan saudara memiliki satu semangat gitu. Benar kan? Nah, itu apa? Itu artinya pekerjaan Roh Kudus yang sedang mendekati saudara. Munculkan lewat pikiran. Bisa merupakan visual, bisa merupakan kayak diingatkan tulisan-tulisan seperti ayat-ayat firman, seperti itu. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita adalah manusia rohani adanya. Awal mulanya kita diciptakan sebagai manusia rohani. Semua orang punya kepekaan pada dasarnya. Gak ada orang bilang yang hanya bisa mendengar suara Tuhan itu yang peka. Enggak, saudara dan saya pun yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita peka. Cuma adanya nggak latih. Nah, semua yang kita alami itu sebetulnya ada pekerjaan jahat atau pekerjaan dari Roh Kudus, itu pikiran yang memunculkan seperti itu.
Ya, contohnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sekalipun mereka sudah jatuh dalam dosa, tapi mereka tetap peka. Buktinya waktu Allah menghampiri mereka, mereka dengar. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Nah, itu digambarkan lewat pintu pikiran. Jadi artinya apa saudara? Kalau saudara menyadari di pikiranmu itu muncul sesuatu yang terus-menerus misalnya arahnya ke pornografi, dan mendorong saudara untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan itu pornografi itu. Artinya apa? Itu sudah keterikatan. Yang mengerti katakan amin. Kalau hanya sekilas-sekilas baru muncul-muncul, itu hanya sebuah taburan. Tapi ketika kita sudah meresponi dan kita mengimajinasikan lebih jauh, kita memikirkan, membayangkan lagi, seperti membayangkan yang lain lagi, tapi mengarahnya sama, lama-lama hati kita ini yang dipengaruhi. Hati kita ini akan memunculkan suatu kehidupan jenis yang pikiran kita terima terus-menerus. Setuju? Amin. Makanya itu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Tapi awalnya peperangan rohani kita itu dalam area jiwa, yaitu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Awalnya pintu portal pertama adalah pikiran. Jadi kalau kita mau istilahnya menang, pikiran. Harus dari pikiran. Kalau sudah ke hati, sulit saudara. Sulit nolaknya. Kalau ada ketertarikan hati itu sulit nolaknya. Dan apalagi yang dikatakan alam bawah sadar. Ya, saya pakai ini Google ya. Gambaran dari Google. Sebenarnya alam kesadaran kita cuma 12%. Yang alam bawah sadar 88%. Saudara pasti tahu itu. Betul enggak? Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki itu yang aku lakukan, justru apa yang tidak aku kehendaki itulah yang aku lakukan. Aku manusia celaka. Tapi puji Tuhan. Nggak stop dia di situ kan. Puji Tuhan, Yesus Kristus sudah melepaskan aku. Amin, sudah membebaskan aku. Kalau saudara sampai titik koma, wah repot titik. Nggak boleh titik, harus koma. Ada Tuhan, ada firman-Nya, ada kehendak Bapa, ada Roh Kudus yang telah memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin ya. Klik. Nah, ini survei saja saudara ya, dari Google juga saudara, bukan saya yang survei. Jadi survei membuktikan 75% orang lebih mudah dipengaruhi oleh pendapat kelompok daripada sebuah informasi kebenaran yang mereka terima. Jadi orang pada dasarnya itu lebih percaya apa kata banyak orang. Betul enggak? Daripada sebuah firman kebenaran yang kau dengar. Lalu 68% mahasiswa lebih mudah dipengaruhi oleh informasi hoax di media, apalagi sekarang itu TikTok, Instagram, Facebook, ya toh, WhatsApp, itu kan banyak itu artikel-artikel begitu, ya toh. Kalau ini 68% itu surveinya di mahasiswa, latar belakang pendidikan. Kalau di dalam umum saya rasa lebih tinggi lagi. Setuju ya? Bayangin, mertua saya gaptek, nggak ngerti apa-apa, TikTok kan hebat. Ngoper sana, saya aja juga belum mengerti itu, dia sudah bisa ngoper sana, ngoper sini. Wah, apa aja juga dilahap. Habis makan durian nggak boleh makan jeruk. Begitu saya makan durian, makan jeruk, hati-hati loh, nanti bisa mati. Itu usia 80-an. Ya, saudara. Tapi jangan kita bilang dia, kita sendiri juga sama. Ayo, buktinya waktu COVID, ayo lebih banyak yang senior-senior. Ya toh? Makan obat cacing. Padahal yang mungkin yang sembuh itu antibodi kita sebetulnya. Pas main minum obat cacing sembuh gitu loh. Yang mati gak dilaporkan. Tapi itulah kejadian nyata bahwa kita lebih mudah untuk menerima segala sesuatu yang beredar di bawah sini dengan 5 panca indera kita. Sedangkan yang di atas sini, di dalam kerajaan Allah, engkau harus menggunakan hanya satu, yaitu iman. Enggak kelihatan yang di sini. Tapi real enggak?
secara kasat mata nggak real, tapi sebetulnya real. Amin. Saudara bisa melihat angin nggak? Nggak bisa, betul? Tapi bisa merasakan nggak? Angin bertiup, angin asli dari sini aku bisa merasakan. Ya toh? Nah, sama halnya. Tapi yang di sini butuh iman. Tapi orang kebiasaan di sini, dia mendengar, melahap apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Dan ngupek-ngupek di sini. Yang setuju katakan amin. Jadi kita belajar ya hari ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi, memasuki tahun 2025, tahun yang tidak mudah. Ya. Hanya satu, untuk kita semakin selaras dengan kehendak Bapa. Amin. Ya, jangan lagi terus-menerus kalau kamu kehidupanmu mau terus-menerus dari dulu tidak pernah berubah, ya sudahlah, jangan berubahlah. Dan jangan berputus asa kalau minus. Kalau selama tahun yang lalu masih terus jatuh bangun dalam dosa, ya, jangan putus asa. Tuhan masih mengasihi kita. Tapi harus ada perubahan. Amin. Oke, kita lihat. Jadi yang pertama ini saya pakai poin yang dibagikan oleh gembala sidang kita. Ya, tema Natal. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kalau kita baca ayatnya, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gembala sidang kita, kenapa kita harus memikirkan pikiran Kristus? Pikirannya di, karena Tuhan Yesus duduknya di atas. Itu gampangnya saudara. Tapi abstrak. Yang mengerti katakan amin. Gimana cara memikirkan perkara di atas? Kalau memikirkan yang di bumi kan enak, gampang loh. Gimana gua hari ini bisa cari duit, kejar duit. Oh mungkin nipu orang, ya sudahlah. Caranya beginilah. Cara yang paling mudah, cara yang benar susah banget. Itu ubek-ubek begitu aja saudara. Tapi kalau untuk mikirkan di atas, apa itu? Nah kita belajar ya saudara. Klik berikutnya. Filipi 4 ayat 8. Yuk. Filipi 4 ayat 8, kita sama-sama baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu, pikirkanlah semuanya itu. Saudara pasti tahu ayat ini, hafal mungkin. Semua ya, pokoknya yang positif deh. Ya, tapi ini sekedar lebih daripada positif. Kalau orang motivator juga bisa bicara hal positif. Tapi kalau firman Tuhan itu lebih dari sekedar positif. Apa ini yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, ini abstrak juga saudara. Tapi saya lihat dalam penerjemahan firman Allah yang hidup saudara, ini dijabarkan begini. Saudara sekalian yang saya kasih, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Ya, yang pertama, arahkan pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Yang kedua, renungkanlah hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Yang ketiga, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Apa artinya? Jadi pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, yang adil itu untuk diri sendiri. Saudara dalam hidup ini, saudara banyak, bukan hanya saudara berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang atau saudara mendengarkan informasi, ya, data dan sebagainya, banyak hal-hal yang tidak benar, betul nggak? Bahkan kejadian-kejadian yang membuat saudara harus memutuskan apakah saudara harus berbuat benar atau tidak, betul kan? Jadi firman Tuhan ingatkan, arahkan pikiranmu setiap hari kepada dirimu sendiri. Engkau anak Allah, engkau harus hidup benar. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, kepada hal yang baik. Apa yang baik? Bapak kita mengasihi, kita juga harus punya kasih itu. Sudah enggak belum? Setiap hari harus pikirkan.
Apa hal-hal yang adil? Nah, keadilan kita seringkali walaupun kita nggak berinteraksi, nggak mengalami langsung, tapi kita lihat dengar berita ini berita itu, banyak yang ketidakadilan, apalagi di negara kita ini. Ya tahu ya. Lepas dari lingkungan apa yang terjadi, mau tidak benar, tidak adil, tidak baik, engkau harus pastikan, engkau harus merenungkan, memikirkan dalam dirimu, aku adalah benar, aku anak Allah, anak Tuhan, harus adil juga. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang kedua, renungkan hal-hal yang murni, indah dan kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Itu artinya semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saudara alami, saudara namanya manusia lebih mudah ingat kebaikan orang atau kejahatan orang? Kejahatan ya. Orang berbuat baik kepada kita 1000 kali. Sekali aja nyakitin. Yang mana yang diingat? Sekali. Betul nggak? Itu? Ada saudara udah puluhan kali, udah sabar-sabar kepada orang lain, diberkati apapun, pokok saudara bela-belain. Lupanya saudara salah ngomong dikit aja, menyinggung perasaannya. Itu buyar semua yang baik. Makanya firman Tuhan, yang pertama, ingatkan dirimu kepada dirimu sendiri. Yang kedua, renungkan sekalipun orang lain menjahatimu, sekalipun orang lain memfitnahmu, ya, pasti ada kebaikan yang ada dalam diri orang lain itu. Disuruh ingat-ingat, disuruh renungin. Wah Pak, nggak ada Pak. Oke, kita nggak bilang orang lain. Orang lain kalau yang nyakitin gampang lupa. Kita gampang melupakan karena nggak hidup selama-lamanya, betul nggak? Pasangan hidupmu, orang terdekat saudara-saudaramu yang hidup serumah, yang setiap hari ketemu, gimana itu? Halo, suami istri, gimana kalau lagi berantem sampai sekarang hubungannya? Gak gampang loh saudara. Setuju? Apalagi yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Kalau yang 1-2 tahun masih gampang. I love you, you love me, masih panas-panasan. Bukan panasan dalam berarti, masih hot, bukan panas. Hot, ya toh. Masih ada romantisnya. Ya kalau udah kena punya anak, terus kena cuaca, kesibukan cuaca, ada kesusahan hidup, sudahlah. Saudara pasti sudah ngalami yang puluhan tahun. Ngomong dikit aja udah semakin tua semakin gak gatuk. Loh iya toh. Gak tahu saya juga ngalami saudara. Ini kalau dibicarakan gak selesai khotbah saya. Rumit. Tapi ibu enggak lah ya. Rumit saudara. Ya toh. Makin tua sifatnya makin jadi. Matang artinya. Itu hanya Roh Kudus yang bisa menyelesaikannya. Betul saudara. Tapi apapun yang terjadi firman Tuhan mengajarkan. Renungkan. Mau sekarang Pak suamiku itu main pukul. Mabuk-mabukan udah bau. Main pukul lagi. Udah gak ada harapan. Ingat tetap renungkan kebaikan. Apa yang direnungin? Ya kenapa kamu mau jadi sama dia? Kenapa dulu you love me, I love you, you love me. Sampai kawin, walaupun orang tua menolak. Ya toh? Firman Tuhan pasti ngasih ada. Cuma udah ketutup. Yang mengerti kata amin. Saya berdoa dalam suami istri emang perlu anugerah dan perlu pertolongan Roh Kudus. Dan biarlah hubungan suami istri, keluargamu itu boleh. Dan ingatkan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Jadi pertama, pikirkan dirimu. Engkau harus adil benar. Baik. Dan renungkan kebaikan, kemurnian orang lain. Pasti adalah.
Walaupun dia sekarang nggak baik, mungkin pasanganmu lah, pasti. Renungkan itu, jangan hanya melihat keburukannya. Tapi yang ketiga, ketika engkau alami kehidupannya semakin sulit, pergumulan financial apapun juga yang membuat engkau merosot, percayalah, Tuhan yang pernah menolong engkau, kebaikannya dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Amin. 3 hal ini sesungguhnya itu yang menjabarkan tentang karena semua yang adil, yang manis didengar. Dan 3 hal ini yang harus saudara praktekkan, yang saudara harus latih dan kuasai. Ya, Pak Rasul Paulus mengatakan, aku bukan apa? Pelari yang tanpa tujuan, punya tujuan goal hidup. Aku juga bukan petinju yang sembarangan asal memukul. Petinju dia harus memukul tepat sasaran, sekali tunjuk KO. Tapi untuk bisa itu harus latih dan menguasai, karena para Paulus, karena aku melatihnya dan aku menguasainya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dengar hal ini, apa yang saudara harus lakukan? Memikirkan hal-hal yang di atas. Ya ini 3 hal ini terus harus saudara perlengkapi dalam pikiran kita. Perbaharui. Sampai latih, Pak gagal kadang-kadang, aku benci sama suami, istriku, aku sudah sabar-sabar, tapi kok dia terus gak seperti Cicarwo, gak pernah berhenti. Ya sampai latih, sampai engkau, sampai inimu, sampai udah sabar dan engkau gak sampai terpancing emosimu, berhasil. Berarti kalau belum berhasil ya belum menang. Kalau sudah menang sekali, terusin. Yang mengerti katakan amin. Wah kayaknya ya begitulah, latih dan kuasai. Amin. Keadaan dan harapan, ingat, percaya, perbarui. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang salah bukan Tuhan, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Yang salah kita, frekuensi kita. Kita hidup dalam akunya yang bertata. Segala sesuatu engkau masih menginginkan buat aku yang terbaik. Egomu, manusia akumu masih mahal, harganya masih tinggi. Makanya Tuhan bilang, perlu kosongkan diri. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan gimana Pak berubahnya? Ya tinggal saudara berubah pikiran, cara, pola pikir. Untuk saudara bisa naik. Dan izinkan Tuhan, firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus membentuk ulang cara berpikirmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang kedua, sebenarnya poin-poin yang saudara pasti tahu. Yang kedua, ya, yang tadi cara memikirkan hal-hal yang baik, hal yang dalam dirimu, hal yang adil, yang baik, yang benar, ya, dan arahkan, renungkan kebaikan kemuliaan hati orang kepada orang lain, dan ingat bahwa Tuhan pernah menolong kita, kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Ya. Dan kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya saudara pasti paham akan ini, tapi masih abstrak. Nah. Orang berpikir jemaat kalau berpikir, waduh udah kalau pembicara bilang hidup dalam Roh Kudus itu kayaknya dalam banget. Enggak dalam saudara sebetulnya. Ini esensi, ini kekuatan, hakikat kekuatan setiap orang percaya hidup di dalam Tuhan harus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya saudara jangan bilang ini dalam. Enggak saudara, hidup dalam daging mudah enggak? Maksudnya dalam manusiawimu. Udah enggak? Udah kan kita hidup secara begitu daging. Hidup dalam roh seharusnya sama mudahnya, sama naturalnya. Hidup dalam roh itu bukan aku dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepadaku. Belum tentu saudara orang yang ngomong aku dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepadaku. Belum tentu itu hidup dalam roh. Itu juga banyak yang hidup dalam daging masih. Ya toh ya? Itu karunia roh. Orang bisa melakukan mujizat, orang bisa bernubuat. Itu belum tentu. Emang awalnya mungkin mereka bisa hidup dalam roh, yes. Tapi belum tentu mereka sepenuhnya hidup dalam roh. Kalau dagingnya akunya nggak ditanggulangi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, jangan ngeroh. Ngeroh itu bisa daging. Hidup dalam roh itu apa kata firman Tuhan? Nah, Roma 8 ayat 5-6 kita baca ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena
Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi mereka yang hidup dalam daging hanya memikirkan hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Jadi apa sih? Pikiran juga, saudara. Ya. Mulai dari pikiran juga. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara pasti tahu akan hal ini. Betul nggak? Ya. Kalau saudara mengejar terus di sini terus ya, hidupmu dibawa terus begini mengejar hal dalam daging gitu. Kehidupan saudara mungkin bisa cuan, ya, cuan. Bisa kaya, iya kaya. Tapi saudara nggak tenang. Saudara mesti ada sesuatu yang kurang puas, hampa, ya, nggak puas diri. Itu apa itu? Dan akhirnya kehidupanmu ada aja mengalami kegagalan. Apa itu? Maut. Maut itu bukan mati, tapi merosot. Buat hidup kita kelihatannya berhasil, tapi apes. Ada sesuatu lubang yang terus bocor begitu. Itu maut, saudara. Tapi kalau engkau mengikuti keinginan roh, engkau belajar Tuhan yang berkuasa di sini. Hidupmu hidup damai sejahtera, tidak sekaya orang lain. Walaupun miskin tidak punya uang, walaupun belum punya uang, bukan miskin ya. Tapi engkau kaya di hadapan Tuhan, engkau hidup damai dan sejahtera. Yang setuju katakan amin. Dan Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kuncinya hanya itu. Tidak bisa dicampur baur. Sebentar hidup dalam roh, sebentar hidup dalam daging, sebagian hidup dalam roh, sebagian hidup dalam... Tidak tegas, dalam firman Tuhan tegas. Jangan serupa dengan dunia ini. Ikut kehendak Bapa yang nggak boleh serupa. Hidup dalam roh yang nggak boleh hidup dalam daging, nggak bisa campur-campur. Yang mengerti katakan amin. Amin. Pak, gimana sih orang yang hidup dalam roh? Saudara tahu kan buah-buah daging? Saya nggak perlu baca lagi kan? Bertengkar, amarah, nggak bisa memaafkan, ya toh? Kalau buah roh apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Kita baca dulu yuk ayatnya. Ya, klik berikutnya tolong. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasih diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang. Hukum apa? Hukum peradilan manusia tidak akan menang kalau saudara hidup dalam roh. Artinya saudara akan melanggar hukum manusia. Betul nggak? Bahkan bukan hanya hukum manusia, hukum maut tadi yang membuat dirimu terus mengalami perosotan, itu tidak akan bisa menjamahmu ketika engkau belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Pak, gimana hidup dalam, apakah sudah hidup dalam roh? Ya itulah, lihat aja buahnya. Kalau saudara sebagai anak Tuhan tapi masih nggak bisa memaafkan, masih sering sakit hati, ngomong sedikit tersinggung, artinya apa? Masih ada kedagingan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Nah, caranya gimana? Bisa, ya caranya tinggal mengubah cara berpikirmu, pikirkan hal-hal yang dari roh, keinginan roh. Apa? Yang seperti tadi. Pikirkanlah 3 hal tadi. Ya. Mungkin kita selalu diajarkan begini. Ini kadang-kadang kita, apalagi waktu diajarin pendoa syafaat begitu ya. Kalau misalnya lagi ada pikiran yang katakan pornografi, betul ya, atau hal yang negatif. Biasanya kita paling gampang apa? Tengking ya. Betul nggak? Dalam nama Yesus. Kadang-kadang kan kita diajarin begitu. Iblis pergi. Manjur nggak? Manjur nggak? Jujur, pendoa syafaatnya sini mana? Manjur nggak? Kan suka ini. Kadang-kadang kita kebiasaan, kita emang enak sih. Paling gampang emang begitu, main tengking. Gitu. Saudara, manjur nggak ya?
kelihatannya manjur. Emang kelihatannya bisa. Dalam nama Yesus pergi, tapi sesaat aja. Nanti balik lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena apa? Kadang-kadang begini, saudara muncul misalnya pornografi. Ya. Belum tentu iblisnya itu ada di dekatmu. Mungkin dia ada di tempat jauh. Tapi dia tahu ini pikirannya lagi buka celah nih. Hidupnya lagi buka celah nih. Kemarin habis nonton apa nih? Dia taburin itu benihnya. Benihnya yang ditaburin ke pikiranmu. Saudara tangking iblisnya di sono. Ini kira-kira rohaninya kayak begitulah. Saya kasih gambar contoh yang gampang dimengerti deh. Saudara bisa nggak kalau laler terbang, menclok, nempel ya. Hinggap di kepalamu dan dia membuang sampah, membuang kotorannya. Kira-kira saudara ngerti nggak? Hah? Ayo. Kalau terbang mendekati kadang-kadang bisa tahu, betul nggak? Gitu. Tapi kalau nemplok kadang-kadang nggak tahu. Bagi orang yang gundul mungkin tahu ya. Tapi bagi orang yang punya rambut nggak ngerti, apalagi nelorin gitu loh kotorannya, kan nggak tahu, nggak sadar, betul nggak? Saudara usir, kabur nggak dia? Kabur, tapi balik lagi nggak? Balik. Nah gimana? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Karena apa yang di kepalamu itu menarik dia, laler itu untuk terus, betul nggak? Walaupun saudara pakai cemplian nyamuk dia bisa mati loh. Tapi dia ngeles dia bisa balik loh. Ya toh ya? Karena di kepalamu ada yang menarik dia. Begitu pula kalau hidupmu, pikiran kita terus menuju ke arah yang kotor, arah yang negatif. Itu merupakan bau yang harum buat iblis. Kita tengking, dalam nama Yesus pergi. Iya pergi sebentar, balik lagi. Yang mengerti katakan amin. Karena Alkitab nggak mengajarkan hal itu. Alkitab mengajarkan memikirkan hal yang dari roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Kita berusaha mau berubah, mau apa dari katakan suka marah, mau berubah, ya, atau suka nipu mau berubah. Tapi seringkali kita gagal. Firman Tuhan yang mengajarkan. Belajar pikirkan hal yang dari roh. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Roh Kudus ingatkan, berubah. Ketika kita berubah, dengan sendirinya itu akan pergi. Lalat iblis nggak akan bisa sanggup kembali. Yang mengerti katakan, amin. Ya, jadi jangan jadi tong sampah. Jangan jadi tong sampah yang terus-menerus menarik pikiran si jahat untuk menaburkan pikirannya, benih-benih pikirannya. Amin. Jadilah pot bunga. Yang datang kupu-kupu sama tawon. Amin. Amin. Ya. Nah, ini pun juga perlu dilatih, saudara. Ini pun juga perlu dilatih dan sampai menguasai. Gak bisa sekali jadi. Ini kehidupan roh itu makanya kita harus dipimpin dan dikuasai Roh Kudus itu terus menerus. Pak bisa gak? Ya pasti. Namanya kita masih hidup dalam darah dan daging. Ya, kita masih adalah titik kelemahan kita. Tapi ketika kita gagal, ketika kita jatuh, pasti Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Ini salah. Tapi kita mau berubah. Artinya, engkau masih mau hidup dalam roh. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan merasa aku sudah benar. Ya, kadang-kadang seringkali kita jadi anak Tuhan merasa dirinya paling benar. Udah ngerti firman, paling benar. Ya. Tapi dalam kehidupan seharinya nggak mau ngampuni orang, masih sakit, masih tersinggungan. Sesuatu yang salah, berarti engkau masih hidup dalam daging.
Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Buah roh itu tidak hanya salah satu. Aku punya kasih, kau nggak punya kelemah lembutan, bohong. Buah roh itu harus semuanya ada. Betul nggak? Ya toh? Saudara bisa murah hati, saudara bisa sabar terhadap orang, tapi kalau saudara nggak punya pengendalian diri, bohong. Makanya kalau saudara merasa diri kerohanianmu sudah tinggi, setinggi langit, tapi saudara masih suka mudah kecewa dengan omongan-omongan orang lain, masih suka sakit hati, itu berarti masih belum hidup dalam roh. Yang setuju katakan amin. Masih ada akumu yang bertahta. Egomu ini loh yang harus ditaklukkan. Yang setuju katakan amin. Dan itu semua harus ada proses. Kita harus belajar memasuki tahun yang 2025. Latih dan kuasai. Kegagalanmu itu Tuhan izinkan untuk kita sadar. Untuk kita berubah. Bukan untuk kita terpuruk lebih dalam lagi. Setuju? Amin. Ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai apa? Hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ya, jadi saudara nggak perlu, jangan hanya bilang terima Yesus masuk surga. Saudara harus alami prosesnya terlebih dahulu. Kalau saudara prosesnya harus hidup dalam roh supaya kekekalan itu ada dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Kita hidup dalam kerajaan Allah itu bukan tunggu kita mati. Harus masuk surga, tidak. Waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, waktu kita di bumi ini, frekuensi kehidupan Allah itu sudah ada, sudah saudara harus alami. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang enggak nunggu mati saudara. Saudara ngomong surga dan neraka, tapi kalau saudara enggak pernah belajar hidup dalam roh, lupakan. Halo? Lupakan. Tapi kalau saudara belajar hidup dalam roh, neraka bukan bagianmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Oke. Nah, yang ketiga juga ini yang dibagikan oleh gembala sidang kita, ya, yaitu, yuk silakan bantu. Yang ketiga, kehidupan kita dipakai untuk declare dan display Christ together. Jadi kehidupan saudara dan saya itu akan dipakai Tuhan untuk declare, menyatakan. Dan bukan hanya menyatakan, tapi display, memunculkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi ketika saudara belajar memikirkan pikiran-pikiran yang di atas, terus memperbaharui cara berpikirmu, entah setiap hari apapun yang saudara alami, ya. Seringkali kita itu bisa menyalahkan keadaan. Betul nggak? Seringkali kita bisa, iya karena keadaannya sulit, kepepet ya aku jadinya begini. Iya karena dia yang memaksa begitu, akhirnya aku jadi error juga. Tidak begitu saudara. Oleh karena itu pikirkan perkara-perkara di atas seperti yang tadi saya bagikan itu, ya, 3 hal itu. Artinya supaya kita bisa berlatih dan menguasainya sehingga apapun keadaan yang berubah seperti yang tidak sesuai kehendakmu, yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu tidak mempengaruhi hidupmu. Hidupmu yang akan mengubahkan keadaan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Dan Tuhan mau, kenapa 3 hal itu kita latih. Yang pertama apa, saudara? Pikirkan dirimu benar, baik dan adil. Betul? Renungkan kebaikan dan kemurnian orang lain.
Yang ketiga apa? Ingatkan bahwa Tuhan Allahmu pernah membantu, menolong engkau, membebaskan engkau dari lumpur dosa, ya, bahkan mengeluarkan engkau dari jurang maut, jurang kegagalan. Setuju? Bahkan engkau sampai kesaksian, nggak disuruh kesaksian di mimbar, engkau juga nongol sendiri kesaksian, ya toh? Tapi habis itu kecewa sama Tuhan. Kan seringkali kan gitu. Rajin ke gereja, udahlah diberkati, rajin ke gereja. Betul nggak? Tapi tiba-tiba Pak Imnya mana lagi itu orang? Mana lagi itu? Nggak taunya lagi telungsuk lagi. Kecewa sama Tuhan. Udah nggak gereja-gerejaan, nggak berubah juga. Nah itu. Ketika saudara memperlengkapi, melatih terus memikirkan perkara-perkara di atas. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya hidup kita ini enggak dibebani dengan berbagai macam emosi-emosi yang negatif. Yang mengerti kata amin. Ya. Saudara disakiti, mungkin kita sama suami istri, ya karena setiap hari berinteraksi, kita suka miskomunikasinya enggak nyambung, ya kita suka emosi, egonya masing-masing. Tapi ketika saudara belajar, iya, dia ada baiknya dan saudara melihat baiknya di pasanganmu. Yang tidak baik itu akan tersingkirkan, akan terselesaikan. Amin. Artinya apa? Saudara dan saya tidak boleh ada sedikit pun emosi yang negatif. Beban enggak? Saudara benci beban enggak? Iri hati beban enggak? Beban saudara. Nah itulah tujuan Tuhan pada setiap kita. Saudara selama membiarkan akumu di sini, selama saudara ada dalam kerajaan mengejar hal yang duniawi, orang-orang apa kata banyak orang itu saudara. Saudara akan berputar-putar terus dalam kemerosotan, berputar-putar terus dalam masalahmu dan tidak akan pernah berhenti. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ayo saudara harus belajar mengalami perubahan pola mindset. Biar ego kita semakin kecil. Kristus semakin bertumbuh dalam hidup kita. Mulai pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Mulai terbuka buat rencana dan kehendaknya. Mulai belajar untuk diperbarui oleh firman-Nya. Ya, segala bentuk yang negatif udah dikuburkan semuanya itu. Dan belajar apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika dua hal ini saudara bisa laku terus melatih dan menguasainya, maka pribadimu itu menjadi sosok yang Tuhan pakai untuk declare and display Christ together. Yang setuju katakan amin. Amin. Menjadi kesaksian yang hidup bagi kerajaan Allah. Ya, kita tahu hal ini. Ayo jadikanlah semua bangsa muridku. Yuk, bantu klik. Ya Matius, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus. Artinya apa? Kita disuruh terus memenangkan jiwa. Betul nggak? Halo? Ayo menangkan jiwa, bawa ke gereja. Tapi bukti nyatanya mana sekarang? Saudara sudah mengalami berapa jiwa dimenangkan? Saya tanya. Pak, sudah menangkan berapa jiwa, Pak? Saya pernah pergi ke Malaysia jalan-jalan sama teman-teman kakak saya yang notabene pengerja-pengerja juga gereja. Ada satu laki tua-tua, dia cerita begini. Aku sudah memenangkan puluhan jiwa. Bagi kamu harus Injil. Ya dia pada dasarnya penginjil sih. Dia punya jiwa penginjil. Dia cerita. Kamu harus loh. Kalau kamu nggak menangkan jiwa, nanti kamu sampai surga, kamu ditanya Tuhan berapa jiwa yang kamu menangkan. Oh nggak ada. Neraka kamu. Gitu. Dulu penginjil kan gayanya modelnya kayak begitu. Saya dengerin aja dia ngomong. Saya hati saya menangkan berapa jiwa ya? Wah kayaknya nggak masuk surga gitu. Dia bilang,
ini sudah menang, itu sudah menang. Masalah menangkan jiwa itu apa hanya sampai ke gereja? Halo. Seringkali kita termasuk saya pengertian dulu. Menangkan jiwa supaya dia datang jadi gereja, jadi anggota gereja. Setelah itu, Paulo gimana udah terserah. Enggak begitu saudara. Belum lagi yang saudara menangkan, ya, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang memenangkan ini malah hidupnya enggak benar. Akhirnya dia yang mau sungguh-sungguh pada Tuhan, dia lihat, ya ampun, yang dulu nginjili gua juga ternyata enggak lebih baik dari gua. Udah ngapain ikut Yesus? Tambah kecewa banget saudara. Jadi masalahnya di mana? Halo. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya mulai dari dirimu sendiri, engkau, kata Pak Niko, harus dimuridkan. Tapi dimuridkan bukan sekedar dimuridkan. Tapi harus ada perubahan hidup. Dimulai diri kita. Yang mengerti katakan amin. Izinkan Tuhan, izinkan firman dan Roh Kudus yang membentuk. Kalau kita masih selama ini ada di sini, berarti kita ada dalam frekuensi kehidupan yang salah. Yang enggak akurat. Kita harus belajar memperbarui. Kita harus belajar percaya setiap firman yang Tuhan katakan. Dan kita harus berubah. Amin. Semakin kita berubah, semakin kita memikirkan hal-hal yang baik, hal yang diri kita terus compare dengan firman, apa yang masih salah, kita mau berubah. Dan kepada orang lain kita selalu melihat kebaikan, walaupun mungkin dia sudah merugikan kita, walaupun dia sudah jelekin kita, tapi kita tetap belajar untuk mempercayai dia pasti ada baiknya. Dan kau belajar mengampuninya. Dan kau tidak lupa semua anugerah Tuhan. Karena Tuhan itu baik, walaupun keadaanmu sekarang tidak baik, itu hanya proses sementara. Untuk menuju yang lebih baik. Amin. Kau tetap perkatakan Tuhan baik dalam hidupku. Ketika saudara mengalami cara berpikirmu berubah, engkau juga mengalami hidupmu semakin dikuasai oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Maka perubahan hidupmu itu adalah menjadi kesaksian yang lebih kuat dari sekedar kita ngomong tok. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi jangan lupakan itu. Ya. Mau hidup dipakai oleh Tuhan? Ya, izinkan Tuhan membentuk ulang kita, cara berpikir kita. Biar izinkan Tuhan, kalau kita saat ini masih, oh ya, selama ini aku terus mengejar keinginan-keinginan pribadiku, mengejar kesukaan apa yang aku sukai, apa yang terus penerus, dan rasanya juga ada yang mengikat. Ya, kadang-kadang kita kalau udah di luar Tuhan, maksudnya tidak dalam frekuensinya Tuhan, itu dalam kerajaan dunia ini itu ada unsur yang mengikat. Ya, contohnya saudara suka nonton drakor, ya, kira-kira sampai kayaknya lupa makan, lupa doa, lupa baca firman. Nah itu contoh yang paling gampang, betul nggak? Nah, itu udah ikatan saudara. Nah kadang-kadang Tuhan itu menghendaki, yuk kesukaanmu dikosongin. Rela nggak? Nah itu pertanyaannya, itu pilihan. Kalau saudara mau untuk naik, untuk memikirkan hal-hal yang di atas, saudara harus belajar. Rela. Yang mengerti katakan amin. Kayaknya pada nggak rela tuh. Halo. Hal kecil dimulai dari hal itu. Dimulai hal dari keinginan dululah, ketertarikan hati, mulai mengalami pergeseran. Baru belajar apa yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan taruh dalam hidup kita untuk apa sih? Belajar cari tahu. Ketika hidup kita diubahkan, kita nggak mudah emosi, nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah iri hati dan sebagainya. Perubahan hidupmu itu adalah kesaksian yang kuat. Engkau akan bisa lewat hidupmu, engkau bisa declare dan display
siapakah yang ada di dalam dirimu? Bapa kita yang berkuasa dan bertata. Amin, amin. Saya berdoa kita semua bisa melakukan. Tapi jangan lupa sepanjang tahun ini harus berlatih dan menguasainya. Ya, kalau kita bisa melakukan hal itu, maka yang Pak Niko katakan harvest now. Ya, harvest now. Everyone for Jesus. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau tidak, forget it. Lupakan. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu hanya sebuah slogan. Tapi kalau saudara mau dibentuk, dipimpin, dituntun Roh Kudus, tahu, oh aku selama 2024 ini aku sudah salah besar, aku sudah salah frekuensi. Nah, saudara cari gelombang frekuensinya Tuhan, mulai belajar. Apa yang Tuhan mau? Saudara sediakan waktu buat Tuhan. Duduk diam. Setiap hari introspeksi, duduk diam. Oh ini aku ternyata egonya masih di sini. Oh aku kalau istriku ngomong begini aku suka tersinggung. Nah itu berubah udah. Mulai hal kecil yang saudara pahami. Mulailah berubah. Nanti Roh Kudus akan tuntun. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dan saya berdoa kita semua bisa berlatih dan menguasainya. Jangan jadi kita anak Tuhan sampai seperti Yesus tak berubah selama-lamanya. Oh, aku berdoa mentalitas itu bukan seperti itu, tapi mentalitas kita harus terus berubah sesuai kehendak Tuhan. Hidup dalam frekuensinya, tidak lagi terus mencari hal-hal apa yang dikejar oleh dunia orang banyak yang di dunia ini. Tapi kita hanya mengejar apa yang Tuhan mau. Setuju? Mari kita berdiri. Haleluya. Sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang saudara terima siang hari ini, bukan sekedar pengetahuan, saudara. Pengetahuan kita tentang firman boleh banyak. Tapi kalau kita nggak pernah melatihnya, bahkan kita nggak pernah belajar untuk menang atau menguasainya untuk menang, itu nol. Pengetahuan hanya pengetahuan belaka. Tapi firman itu adalah kehidupan. Ya firman siang hari ini saudara tangkap, terima, arami, renungkan lebih dalam. Sandingkan apa? Sandingkan dalam hidupmu, bandingkan dalam hidupmu. Apakah sudah sesuai? Apakah selama ini hidupmu sudah mengalami firman itu? Apakah hidupmu sudah mengerti akan kehendak Bapa? Kalau selama ini saudara masih belum mengerti tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidupmu, ambil waktu khusus, tanya Tuhan. Bila perlu puasa. Kalau saudara belum tahu, puasa. Puasa itu merendahkan diri, datang. Bukan soal nak tahan makan, tahan minum. Tapi merendahkan diri. Tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan bentuk. Minta firman-Nya. Saya percaya Roh Kudus pasti menerangi saudara. Dan apa yang saudara tangkap, berubahlah cara berpikirmu. Ketika saudara berubah cara berpikir, maka kondisi hatimu yang salah itu juga akan mengalami perubahan. Kecenderungan hati yang error itu juga akan mengalami perubahan. Dan ketika mengalami perubahan hatimu, maka tingkah lakumu juga akan berubah. Tendensi, perbuatan kebiasaan lama juga akan berubah. Cara engkau melihat dirimu siapa di dalam Tuhan. Cara engkau berinteraksi dengan orang, berhubungan dengan orang, tidak lagi akan mempengaruhimu. Tapi justru keberadaanmu akan mempengaruhi mereka.
cara engkau hubunganmu dengan Tuhan juga akan mengalami perubahan. Siapa mau mengalami semua itu? Angkat tangan, kedua tangan tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Aku tidak mau lagi melihat ke belakang. Apa yang selama ini mungkin sudah menyeret aku ke dalam, jatuh ke lubang yang lebih dalam. Penderitaan yang lebih dalam. Pergumulan yang lebih dalam. Seakan-akan aku gak berdaya. Saat ini Tuhan, aku mengangkat tangan. Izinkan kuasa Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Izinkan Roh Kudus terus membawa firman itu hidup dalam dirimu. Yang kau perlu, engkau buka hati. Bila hari ini Roh Kudus saat ini bekerja atas hidupmu, membukakan dalam pikiranmu hal-hal yang harus engkau berubah, dan engkau dapati semuanya itu hanya karena ada egomu yang terlalu tinggi, terlalu mahal. Hari ini keakuanmu, egomu itu harus turun. Kosongkan itu. Izinkan Tuhan ambil alih dalam hidupmu sepenuhnya. Tidak ada hal yang tidak bisa berubah. Kalau dia bisa mengubah hidupmu masa lalumu, dia juga bisa mengubah hidupmu masa saat ini dan masa yang akan datang. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman ini terus tertanam dalam hidupmu dan Roh Kudus yang menaungi, mengerami. Sampai betul-betul firman ini menjadi kehidupan yang nyata. Declare and display dalam hidupmu. Engkau bukan lagi menjadi sosok pribadi tahun 2024. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau tidak lagi sosok yang penuh dengan kekalahan, penuh dengan alasan. Karena situasi, karena lingkungan. Tapi engkau menjadi sosok pribadi yang ditanam oleh tangan Tuhan sendiri. Seperti pohon terbantin yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Dan engkau akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Buah kebenaranmu itu tetap dan tidak pernah berubah. Oh, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan, kuasa-Mu saat ini mengalir dan mengalir. Memenuhi setiap kami. Kami tidak ada lagi mengatakan tidak bisa, tidak bakal bisa berubah. Sekalipun orang lain bilang engkau tidak akan pernah berubah, hari ini aku akan berubah. Mulai dari cara berpikirmu, cara mindsetmu. Berubahlah, berubahlah, berubahlah. Aku berdoa Tuhan, tolong kami, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Kami tidak bisa berubah tanpa firman dan tanpa Roh Kudus. Kami nggak bisa Tuhan mengubahkan diri kami. Kami udah coba dan berhasil, berkali-kali kami gagal. Kami menyerah Tuhan. Biar prosesmu itu melatih kami. Prosesmu membuat kami menang. Membuat kami menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi, terbentuk dalam hidupmu, terbentuk dalam hidupku. Dan kami sama-sama dipakai oleh Tuhan untuk declare and display Christ in me, Christ in us. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Maka saya percaya harvest now, everyone for Jesus itu akan cepat terjadi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan untuk membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk sama-sama memuji dan menyembah kami dan untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Halim yang telah menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan hamba-Mu ini beserta keluarganya Tuhan dengan kelimpahan kesehatan dan kekuatan serta umur panjang yang daripada-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau memberkati Tuhan beliau Tuhan beserta keluarganya.
Juga kami berdoa untuk Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu, serta Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, dan Gembala-Gembala Kul yang ada Tuhan. Berkat-Mu melimpah Tuhan untuk para gembala ini Tuhan, biar untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala kami di Home Palem Galaksi Tuhan, Pak Pendeta Emmanuel Stopo beserta keluarganya Tuhan, wakil gembala serta tim KOR yang ada. Engkau memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi semua Tuhan. Berkat-Mu melimpah dan menyertai dalam penggembalaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan. Seluruh staf kabinet Tuhan, kiranya Engkau beri roh yang takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, dan menghormati nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk penuaian jiwa Tuhan, bagi generasi muda, generasi sampai anak-anak kecil sekalipun Tuhan, dari dewasa sampai anak-anak Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah mereka mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan, Engkau memberikan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah kepadanya, kesehatan dan kekuatan juga. Kami berdoa untuk seluruh pengurus di lingkungan tempat gereja kami ini Tuhan, di RW 17, di Ruko 1000 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua pengurus Tuhan, dan Engkau beri keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera terjadi di sekitar tempat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi Tuhan seluruh pelayan yang ada. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati asar, imam musik, multimedia, dan tim pendoa Tuhan. Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Akhirnya kami serahkan jemaat-Mu Tuhan saat ini yang ada di Home Palem Galaksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya mereka dengan berlimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberi jalan keluar, dan Engkau yang beserta kami semua. Akhirnya kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya. Hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.